Mari hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk hidup kudus dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kiranya Victorious Kids jangan mengikuti hal-hal jahat dan penuh dosa yang dilakukan oleh banyak orang di dunia pada saat ini, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Victorious Kids mau hidup berbeda dengan sistem dunia ini, sehingga Victorious Kids dapat menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada sebuah contoh di Alkitab di mana seorang anak Tuhan tetap hidup kudus dan berbeda dengan dunia ini. Namanya adalah Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 13 dituliskan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dari ayat-ayat di atas, Victorious Kids tahu bahwa Daniel berani hidup kudus dan berbeda dengan dunia. Dia tidak mau mengikuti kebanyakan orang. Dia berani berdiri teguh hanya bersama dengan 3 orang temannya. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur, melainkan dia hanya mau makan sayur dan air biasa. Daniel sebenarnya mempunyai kesempatan untuk makan bermewah-mewah dan bermabuk-mabukan dengan anggur raja, tetapi dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan dengan melakukan itu semua. Victorious Kids juga kiranya mengerti bahwa walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, untuk bersenang-senang melakukan kejahatan, janganlah kita melakukannya. Tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berbuat baik. Misalnya ada kesempatan untuk mencuri, tetapi Victorious Kids tidak mau melakukannya. Ada kesempatan untuk berbicara dengan kata-kata yang kasar dan kotor, tetapi Victorious Kids tidak mau melakukannya. Ada kesempatan untuk melakukan semua dosa lainnya,
Tetapi janganlah Victorious Kids mau melakukannya. Sama seperti teladan dari Daniel. Daniel dan ketiga temannya berani hidup berbeda dengan semua anak-anak muda yang lainnya. Mereka tidak ikut memakan daging dan meminum anggur, melainkan mereka memakan sayur dan meminum air saja. Benar-benar berbeda, bukan? Victorious Kids juga janganlah takut hidup berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Misalnya banyak di antara mereka yang biasa berbohong. Namun Victorious Kids janganlah mau ikut berbohong seperti mereka. Hiduplah sebagai anak yang jujur. Mungkin mereka semua suka berkelahi atau tawuran. Victorious Kids jangan mau ikut berkelahi, apalagi tawuran. Justru jadilah pembawa damai. Mungkin mereka biasa melawan orang tua. Victorious Kids tetaplah patuh dan hormat pada orang tua. Jadilah berbeda dengan dunia seperti Daniel. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang Victorious Kids adalah anak Tuhan Yesus. Victorious Kids jadilah terang bagi orang-orang di sekeliling Victorious Kids. Daniel mempunyai teman yang takut akan Tuhan seperti dirinya, yakni Sadrah, Mesah, Abednego. Daniel tidak mau bergaul karib dengan orang yang jahat, yang tidak mau bertobat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Victorious Kids juga harus hati-hati dengan pergaulan Victorious Kids, baik secara langsung maupun dari sosial media. Memanglah Victorious Kids harus mengasihi semua orang dan menjadi teladan bagi teman-teman semua, sehingga mereka dapat mengenal kasih Tuhan Yesus dan mereka juga beroleh keselamatan melalui kesaksian dan kehidupan Victorious Kids. Namun janganlah sampai bergaul karib dan menghabiskan banyak waktu dengan orang yang tetap suka hidup di dalam dosa dan tidak takut akan Tuhan. Sebab bila diteruskan demikian, maka akhirnya Victorious Kids menjadi terbiasa dengan kejahatan dan dosa mereka, sehingga hal itu akan merusak kebiasaan baik yang Victorious Kids miliki selama ini. Misalnya jangan bergaul karib dengan orang yang selalu suka marah. Nanti Victorious Kids juga ikut-ikutan menjadi seorang pemarah. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah laku dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Biarlah sejak sekarang Victorious Kids tahu untuk memilih pergaulan yang baik, bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga dapat saling memberkati, seperti halnya dengan firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Beranilah menunjukkan diri sebagai seorang anak Tuhan yang hidup kudus, berbeda dengan dunia ini yang menolak dosa dan tidak mau kompromi dengan dosa. Janganlah takut berdiri sendiri sebagai seorang anak Tuhan yang sejati, yang selalu menyangkal diri, seperti halnya Daniel dan ketiga temannya. Pada akhirnya Victorious Kids pasti akan diberkati Tuhan, dan bahkan diberkati melebihi orang-orang lainnya. Daniel 1 ayat 20 menuliskan, dalam tiap-tiap hal
yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Daniel dan ketiga temannya yang hidup takut akan Tuhan 10 kali lebih cerdas dari semua orang lainnya. Biarlah Victorious Kids juga didapati lebih baik, lebih pintar, dan lebih diberkati karena Victorious Kids berani seperti Daniel. Marilah hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk-Mu. Masuklah dalam hati saya dan jadilah Tuhan saya dan juru selamat saya. Ampunilah semua dosa saya. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Penuhilah saya dengan keberanian dan kuasa. Saya mau hidup seperti Daniel yang berani hidup kudus dan berbeda dengan dunia ini. Saya mau menjadi terang di tengah kegelapan. Saya mau hidup saya memuliakan nama Tuhan.